walaupun masih amatir lah istilah kata mah. Iya. Nizar Hermawan. Please welcome masuk ke jalur prestasi yang dimana berarti prestasi bakal banyak banget ya, bakal banyak. Taruhan dong. Nggak pernah ya. Karena kalau di taekwondo itu beneran fokus banget. Oke guys, welcome back to episode 2 Behind the Scene of Statisticians. Gokil, kita udah masuk ke episode 2 guys. Alhamdulillah acaranya masih lanjut ya. Dan diamanahin juga gue sebagai host ya kali ini. Walaupun masih amatir lah istilah kata mah. Iya. Nah, bagaimana kalian lihat nih, di background kita udah ada alat-alat musik guys. Kebetulan banget hari ini tema kita adalah olahraga. Enggak, karena walaupun background kita musik kayak gini, tetap ada bolanya, ada bola, ada piala juga di sini, kan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngundang mahasiswa yang aktif banget nih di keolahragaan, asik, sampai belibet nih, karena bintang tamu terlalu keren ya kan. Kelunya cowok angkatan 60. Ada yang bisa nebak nggak siapa? Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Siapa? Langsung aja. Kita sambut bintang tamu episode kedua Behind the Scene of Statisticians, Nizar Hermawan. Please welcome Nizar. Gokil. Nah, kalau udah duduk di sini Nizar, ada syaratnya. Apa tuh ya? Apa tuh ya? Boleh kenalan dulu tuh. Harus kenalan dulu. Di sini skripnya harus kenalan dulu soalnya. Gimana nih formatnya nih? Formatnya nama, angkatan, apalagi ya? Asal. Oke, teman-teman. Saya sabar. Apa lagi? Sama jalur masuk deh. Jalur masuk. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama gue Nizar Hermawan. Di sini gue merupakan mahasiswa statistika angkatan 60. Gue berasal dari kota Tasikmalaya. Nah, gue masuk ke IPB memakai jalur PIN. Asik. Kalau boleh tahu jalur PIN itu apa sih, Jar? Nah, jadi PIN itu merupakan salah satu jalur masuk IPB yang dimana kepanjangannya itu prestasi internasional dan nasional. Jadi Nizar ini masuk lewat jalur prestasi yang dimana berarti prestasinya bakal banyak banget ya, bakal banyak banget dibahas maksudnya gitu loh. Nah, untuk lebih lengkapnya prestasinya apa aja, kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke segmennya nih, Jar, tanya-tanya dulu ya, gimana kabar? Untuk kabar alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Kalau taekwondo gimana, Jar? Masih lanjut? Alhamdulillah masih. Cuman nggak seaktif waktu dulu sih. Nggak seaktif waktu dulu. Berarti sekarang masih aktif mungkin, tapi kegiatannya agak lebih sedikit mungkin ya? Iya. Saya cuman sekarang tuh paling taekwondo ketika libur aja, ketika pulang ke Tasik gitu. Isi waktu libur aja sih. Nah itu pulang ke Tasik kan lu taekwondo itu sebagai atlet kah atau sebagai coaching staff kah atau gimana? Ya sebagai coaching, jadi membantu melatih juga di beberapa klub. Di beberapa klub ya. Berarti emang taekwondo lu nih selama sekarang ini selama perkuliahan tuh emang di liburan aja? Ya karena fokus utamanya kuliah. Fokus namanya kuliah, asik. Nah jadi ini Nizar ini atlet kebanggaan STK, terutama di bagian taekwondo. Kalau boleh tahu nih Jar, udah berapa lama terjun di dunia pertaekwondoan? Asik pertaekwondoan. Oke, gue taekwondo dari kelas 1 SD sampai sekarang. Berarti kurang lebih 14 tahun. 14 tahun, gelo. Gokil, udah 14 tahun, udah lama banget berarti Jar ya. Denger-denger udah bisa terbang Jar. Wah, terbang kemana tuh ya? Nah, siapa tahu nendang lu terbang gitu ya, nggak ada yang tahu ya. Iya. Terus juga katanya pas lu nendang nih bisa muncul api. Efek itu mah. Api strik TikTok maksudnya. Salah ya? Salah ya? Boleh. Wah, udah lama banget ya Jar ya. Berarti kan, lu kan berarti udah terjun lama banget nih. Pasti ada alasannya dong kenapa pas kelas 1 SD tadi lu kayak milih taekwondo gitu. Kenapa lu nggak ini aja, misal kayak balap karung mungkin, atau atlet futsal gitu?
futsal kurang sih. Kenapa tuh jadi milih taekwondo? Jadi awal mulanya sih nontonin saudara latihan, karena kebetulan keluarga itu entah dari keluarga ibu ataupun ayah rata-rata taekwondo juga kayak gitu. Jadi awalnya cuma lihat-lihat doang, terus minggu depannya ikut latihan. Oke. Berarti emang awalnya coba-coba. Lama-lama lagu tuh Jar. Disitulah kau mulai terbawa Harus. asik. Jadi emang apa istilahnya mah udah pure blood lah ya. Iya. Udah dari keluarga ayah maupun ibu udah taekwondo. Jadi emang kayak udah wis gitu lah. Asik. Nah, kan taekwondo ini pasti kan banyak gerak ya. Terbang-terbang gitu. Terbang, nggak sampai terbang terbang juga. ya. Pasti kan rawan cedera gitu loh. Ya, betul. Nah, pernah nggak sih lu tuh cedera, luka-luka sama taekwondo? Dan yang paling parah ada nggak gitu? Kalau misalkan luka pasti ada sih gesekan atau apa. Kalau misalkan cedera itu kayak seringnya sih di lutut atau ankle. Karena kan taekwondo olahraga kaki ya namanya. Terus paling parah itu ketika kelas 3 SD, patah tangan. Patah tangan. Iya. Itu karena apa tuh Jar patah tangan? Patah tangan karena sebenarnya pure kesalahan sendiri sih. Karena waktu itu lagi latihan skipping dan baru pertama kali belum bisa skipping lah istilahnya mah. Skipping tuh yang gini ya? Ya, loncat tali. tali. Terus di depan tuh ada batu. Terus skippingnya nyangkut di situ, tarik batunya, udah patah tangan. Berarti emang patah karena nahan batu ya? Iya, kena batu. Nah, itu kan lu sempet patah ya? Pasti berarti kan parah tuh. Iya. Lu nggak ada trauma apa gitu ke taekwondo? Sebenarnya dari orang tua tuh nyuruh berhenti, cuman karena guenya yang masih mau gitu, ada keinginan lah. Jadi tetap dilanjutin dan orang tua tetap support sih. Karena itu tuh mau kejuaraan juga. Kejuaraan. Ada berarti kejuaraan itu lu batal ikut atau gimana? Atau tetap ikut? Tetap ikut karena cukuplah pemulihannya. Ada beberapa bulan. Ada kata-kata Jar hari ini. Kata-katanya ya meskipun ada hambatan atau apapun kalian harus tetap berjuang. Asik. Source ChatGPT Jar. Iya. Iya. Bisik juga boleh. Enggak lah ya, dari dalam hati lah ya itu ya. Sangat memotivasi sekali ya nih Jar ini ya. Walaupun apa istilah kata tuh banyak halangan ya, halangan tapi kan tetap harus berjuang gitu. Betul sekali. Kan hidup harus tetap berjalan. Asik. Untung, udah capek ya. Nah, kan lu udah taekwondo itu nih Jar. Asik, udah sampai terbang ya. Terbang ya. Nah, tapi lu kenapa malah milih STK? Statistik. Kenapa lu milih STK IPB lah? Jadi kan sebenarnya waktu kelas 12 itu gue nggak masuk eligible. Terus udah daftar UTBK juga. Cuman kayak nyari gimana sih Unip yang bisa nerima lewat jalur prestasi. Karena kebetulan gue tuh dari SMP, masuk SMA itu semuanya pakai jalur prestasi. Dan kuliah pun pengen kayak masuk lewat jalur prestasi juga. Dan akhirnya ada PIN ini gitu. Berarti emang prestasi lu nih udah setinggi-tingginya lah ya. Alhamdulillah. Bahkan udah sampai internasional ya Jar? Ada. Masya Allah keren banget nih Jar ini. Tepuk tangan buat Jar. Gila, emang masalah prestasi nih Jar udah gak diraguin lagi ya. Makanya lu milih PIN IPB. Iya. Keren Jar, keren. Nah tapi kan selama lu kuliah di STK tercinta ini, lu masih ada keinginan buat tanding nggak? Soalnya kan tadi lu bilang kayak selama kuliah tuh emang pengennya fokus coaching aja atau apa. Lu selama kuliah ini ada keinginan lain nggak buat tanding? Sebenarnya kalau misalkan keinginan ada ya. Dan terakhir kali tanding tuh kan waktu masa PKU semester 2 kemarin masih tanding. Cuman semester 3-4 udah enggak. Jadi kalau misalnya ditanya ada keinginan ya tetap ada. Tetap ada. Emang udah passion dari dalam diri lah ya. Iya. Ibaratnya kalau lihat matras tuh ya udah pengen tanding turun lagi gitu. Terus kalau lihat orang pengen nendang ya? Enggak ya. Woi, jangan Nah, itu lu kan sempet tanding tuh pas PKU. Nah, itu menang nggak? Buat yang semester 1 tuh kalah di babak berapa ya?
8 besar. Kalau misalkan yang kedua kali itu semester 2, alhamdulillah menang ketiga. Itu tingkat nasional. Keren banget, gila tingkat nasional ya. Berarti emang lawannya dari provinsi-provinsi lain ya? Atau gimana? Univ lain. Oh, univ lain. Iya. Berarti antar univ ya ini ya? Iya, maksudnya. Oke, keren banget. Nah, itu lu kan lomba. Itu ada latihan intensifnya nggak? Apalagi kan taekwondo ini tuh hitungannya kan nggak selinear lah ya sama STK. Iya. Jauh banget kan. STK ngitung, taekwondo nendang. Oh gini kan. Enggak ya. Yang ngoding ya. Sambil ngoding ya. Nah, itu latihannya intensif gak? Terus mengganggu perkuliahan lu nggak? Jadi sebenarnya dari dulu tuh gue selalu nomor 2-kan sekolah sih. Dari dulu ya? Dari dulu. Dari dulu ya? Di SMP malah. Jadi ya emang gak boleh ditiru sih. Iya. Jadi emang kalau misalkan intensitas latihan itu intens banget kalau mendekati kejuaraan. Kalau misalkan nggak mendekati kejuaraan tuh cuman 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu lah itu udah cukup. Tapi kalau misalkan mau dekat-dekat kejuaraan itu harus setiap hari sih. Dan sehari itu bisa 2-3 kali. Itu lu secara lu ngeimbangin dengan perkuliahan lu gimana? Nah waktu dulu tuh ya udah di-spend. Emang bolos ya berarti Iya, ya? emang bolos. Aduh. Tapi tugas tetap jalan kan? Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Oke Jar, nah dengar nih yang terhormat Nizar Hermawan dapat beasiswa karena taekwondonya nih, bener gak? Betul banget. Itu beasiswa apa aja? Ada 2 sih. Pertama beasiswa YAPI dan kedua BCA. BCA, keren banget. Yo. Nah itu cerita awal lu tahu itu beasiswanya dari mana, terus waktu apply-nya gimana, terus seleksinya gimana sampai jadi award itu gimana? Boleh ceritain nggak? Kalau misalkan buat yang YAPI itu tuh panjangannya beasiswa Yayasan Alumni Peduli IPB. Nah itu tuh ada jalur prestasi non akademik. Nah gue daftar lewat jalur itu, terus ya udah wawancara dan alhamdulillah lolos. Itu buat semester 1 sama 2 aja. Nah buat yang BCA ini tahapannya panjang, mulai dari tes psikolog, terus ada kayak problem solving gitulah, studi kasus gitu. Terus ada matematikanya, bahasa literasi gitu-gitunya banyak. Oh banyak. Berarti emang panjang banget ya? Iya betul banget. Terus berapa bulan Jar? Kalau boleh tahu? 3 bulan lah kalau buat seleksi BCA. 3 bulan? Iya. Terus juga apalagi sekarang lu di kegiatan BCA ini emang banyak banget ya Iya. akhir-akhir ini. Nah, itu kan lu dapat beasiswa tuh karena taekwondo lu nih. Iya, betul. Nah, gue sekarang mau nanya, sebutin top 3 nih, asik. Top 3 ya. Turnamen atau perlombaan taekwondo lu yang paling mengesankan. 1 itu skala internasional, 1 skala nasional, 1 lagi bebas deh. Bebas. Oke, mungkin yang pertama internasional itu gue tuh ikut beberapa kali kejuaraan internasional ya. Dan yang paling mengesankan itu yang tahun berapa ya? 2017 atau berapa gitu. Itu tuh dapat juara 3 internasional di kategori beregu. Itu lombanya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Berarti lawan-lawannya dari negara lain ya? Iya, ada. Terus buat yang tingkat nasional itu paling berkesan yang di Bandung juga sih sebenarnya, sama juga. Cuman itu tingkatnya nasional dan itu ngalahin berapa ya? 20 lebih lah. 20 lebih? Iya, 20 lebih pemain gitu. Itu juara berapa? Itu juara ke 2 apa 3 gitu lupa lagi. Gokil ya. Satu lagi nih, bebas nih, yang paling Satu lagi mengesankan seumur bebas. hidup lu. Yang paling mengesankan itu sebenarnya nggak juara ya, tapi kalah. Cuman dari di situ tuh kayak belajar. Itu tuh pertama kali kalah di UGM. Di UGM waktu tahun 2016 atau 2000 berapa gitu, gue lupa lagi. Dan itu benar-benar kayak titik baliknya di situ lah, karena effortnya lebih gitu dan gue gak mau kalah lagi. Asik. Berarti emang paling mengesankan tuh emang di UGM karena di situ tuh lu kayak menemukan titik balik dan Iya, evaluasi lu ya. betul. Oke. Nah, udah tuh pembicaraan tentang kuliah. Mungkin satu pertanyaannya kali ya. Boleh. Nah, selama kuliah ini nih, itu gimana lu cara mengadaptasikan diri lu untuk di kuliah? Ya, adaptasi ya itu sangat susah sih. Karena kan kebetulan gue tuh tipe orang yang
memerduakan belajar ya. Oke. Dulu apa-apa dispen, apa-apa dispen gitu. Jadi adaptasinya sangat sulit dan apalagi kan kalau misalkan kuliah itu satu pertemuan satu bab lah ibaratnya kayak gitu ya. Dan itu cukup sulit juga, cuman karena lama-kelamaan kebiasaan dan dapat pola belajar gitu sih. Berarti emang adaptasi lu itu mengikuti arus sampai lu dapat polanya gitu. Iya, untuk sudah belajar. terbawa arus. Situlah kalau udah capek. Udah. Ini mulu ya. Oke, jadi sesi-sesi yang cukup insightful tadi udah selesai guys. Sudah selesai ya? Ya, udah Sama selesai. lu, Jar? Asik. Jadi selanjutnya kita bakal move ke game session. Widih. Lu nanya Gamenya apa ya? oh gamenya apa? Nanya nih. Yo. Gamenya kita bakal login Mobile Legends. Asik. Jangan. Langsung aja. Enggak dong. Jadi kita bakal main yes no question. Yes, no question ya. Iya. Nanti gimana tuh? Nah, yes no question. Jadi nanti gue bakal ngasih lu pertanyaan. Dari mulai pertanyaan yang mudah sampai yang susah sampai yang deg-degan nih. Ada pertanyaan statistika juga nggak? Enggak ada. Oh, nggak Itu ada. terlalu deg-degan. Gue juga takut nanya itu. Iya. Jadi games ini ada propertinya. Oke, propertinya apa? Sentuh tangan gue dulu. Eits. Ajaib nih, kantong ajaib ya. Jadi ini adalah namanya yes or no question. Oke. Jadi bulat ini buat yes, S ini buat no. No. Ini bisa main tic-tac tuh nih. Asik. Enggak ya. Nanti harus dijelasin nggak ya? Mungkin boleh secara singkat. Singkat aja ya. Secara singkat ya. Langsung aja gue kasih ke lu nih Jar. Oke. Hati-hati. Kenapa? Bukan muhrim. Oke. Salah ya. Oke. Pertanyaan pertama. Widih. Pernah nggak bang seorang Nijar titip absen? Waduh. Iya. Ketahuan dong ntar. Nggak apa-apa. Ini jawaban. Ini pernah berarti ya? Sering malah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih jadi titip absen? Ya karena seperti yang tadi gue bilang sih kan gue berduakan belajar. Dulu tapi itu dulu kan? Apa sampai sekarang? Waktu dulu lebih sering. SMP, SMA tuh sering banget. Malah kayak nggak ada kegiatan pertandingan atau apapun tetap gue dispen dengan alasan ada latihan gitu. Kalau misalkan kuliah terakhir ya kalau buat alasan taekwondo ya itu semester 1 Terakhir. Berarti sekarang udah nggak pernah ya? udah nggak pernah. Udah fokus di STK ya? STK. Asik. Pernah nggak pura-pura sakit buat nggak latihan? Berapa? Pernah semua nih. Parah nih orang nih. Karena emang itu kayak lagi malas aja. Kan kalau misalkan latihannya udah tiap hari tuh, kita ada di fase burnout gitu kan, udah capek kayak masa taekwondo terus. Remote lah ya. Iya. Kayak, capek gitu. Capek ah. Login aja. Login ML ya. Lanjut. Pernah nggak kabur pas lomba karena takut lihat lawan? Waduh. Ini nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Pokoknya lu mah hantem terus ya? Yoi, mental itu harus pokoknya harus powerful banget. Kata-kata hari ini Jar. Perkuat mental biar nggak diayam-ayamin. Asik. Pernah nggak ketiduran di kelas karena kecapean? Waduh. Emang nggak kecapean juga tidur. Gimana? Pernah nggak? Pernah. Latihan itu emang karena lagi sering banget kah atau gimana? Ya kadang karena sering kalaupun udah sekarang kan udah nggak terlalu aktif taekwondo kan. Ya udah kalau misalkan tidur tuh kebutuhan sih. Tapi sering tuh Jar di kelas tidur nggak apa tuh? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak berantem sama wasit karena nggak terima hasilnya? Gak pernah. Serius. Kok di Porstat marah-marah mulu? Jadi ya kalau misalkan protes ke wasitnya enggak sih. Tapi kalau di belakang ngomongin udah sering. Oh iya, karena emang wajar lah karena ya namanya orang lagi panas gitu ya kalau bete. Ini wasitnya kayak gini-gini nih. Betul. Gitu Tapi ya. kan seorang atlet tuh harus menjunjung tinggi fair play. Sportivitas ya. Oke. Lanjut lagi. Pernah nggak bang nyesel masuk STK? Ini sih. Karena meskipun nggak linear ya sama prestasi, tapi tetap suka. Tetap suka ya, karena emang kita harus menyeimbangkan sisi akademik kita dan akademik kita. Betul. Itu kalau disatuin, Jadi powerful agile learner. Asik. Ya, Kayak slogan dong itu.
Pernah nggak salah masuk kelas gitu? Misal, oh kelas lu di samping sini lu masuk kelasnya. Pernah. 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 Apalagi kan PKU tuh kelasnya mirip-mirip ya. Heeh. Oh, salah masuk kelas. Iya. Ini pas masuk, ini beda nih, bukan teman-teman gue nih. Iya. Terakhir nih, asik. Ini mah, pernah nggak lu tebar pesona pas latihan karena dilihat cewek-cewek? Waduh. Ini sih. Bohong. Ntar ketahuan dong. Enggak. Oh, nggak pernah ya? Karena kalau di taekwondo tuh beneran fokus banget sih. Fokus banget. Iya, karena harus ngejar target. Berarti emang harus fokus, nggak boleh mentingin ego dalam diri lo ya? Ya, bukan niatnya bukan karena nyari sensasi atau apalah nyari tenar gitu-gitu, tapi karena emang pure buat prestasi. Dan kan kalau prestasi kita dapat ya apa yang kita mau bisa dengan mudah lah. Contohnya kayak masuk IPB atau masuk sekolah-sekolah gitu, dapat beasiswa. Jadi emang mengutamakan prestasi lu dulu nih. Iya. Karena ujung-ujungnya dengan prestasi, ibarat lu nih udah dapet prestasi, lu kayak magnet nih. Apa aja nempel gitu ya. Betul. Itu dia. Kalau cewek urusan belakang. Iya. Oke. Wah, udah habis nih Jar, game Jar. Udah habis nih. Udah habis nih. Balik lagi ya. Oh, oke. Ini bawa pulang lu. Jatuh lagi. Jangan aja. Nah, oke. Karena sesi game sudah selesai, itu menandakan selesainya episode kedua kali ini. Asik. Ada kata-kata lagi nggak Jar? Kata-kata. Intinya sih apapun yang kalian lakukan fokus pada hal itu. Terus jangan cepet puas lah dengan hasil yang kalian dapat, tapi harus lebih lagi. Tiap hari itu harus berkembang minimal 1%. Asik. Paham. Oke, jadi emang pelajaran dia dapat diambil dari episode kali ini adalah emang kita tuh emang harus fokus mengejar prestasi, karena semakin banyak prestasi yang kita dapat itu kemudahan-kemudahan selanjutnya tuh bisa didapatkan lah ya istilahnya Iya, ya. Contohnya tadi kayak Nijar berbanyak prestasi di taekwondo, terus bisa masuk IPB, di IPB-nya dapat beasiswa. Intinya itulah. Terakhir kata-kata dari host nih, Apa tuh bang? Pantun boleh nggak pantun? Boleh banget. Jalan-jalan ke Sandung Batu. Cakep. Sekian episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.